kita semua, halo, semua ya. Saya percaya siapapun yang hadir kita raih firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah diam. Dia pasti akan menggerakkan banyak jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu berbicara tentang berjalan bersama Yesus atau walking with Jesus. Kalau kita berbicara berjalan bersama Tuhan Yesus, ada sesuatu hal yang kita akan pelajari dalam ketika kita berjalan bersama Tuhan. Kadang-kadang pemikiran sederhana kita kalau kita berjalan sama Tuhan itu pasti tidak ada masalah. Dan masalah itu mungkin kita anggap biasa aja. Masa sih berjalan sama Tuhan ada masalah? Kita kan pernah dengar lagu ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan itu rata. Betul maksudnya? Nah, kehidupan kita ini juga sama. Dan saya selalu tekankan dimanapun saya pelayanan, kita itu anak roh, bukan anak daging. Pergerakan anak roh itu bukan dagingnya, tapi iman percaya kita. Amin. Nah, oleh karena itu, bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, bukan berarti masalah tidak ada. Masalah itu justru ada. Justru karena kita dekat dengan Tuhan, Tuhan menempatkan persoalan itu di dalam hidup kita. Tetapi kita punya iman, kita tidak akan pernah kalah. Ada baik? Nah, hari ini saya mau menyampaikan bagi saudara bahwa kita akan belajar dari peristiwa bangsa Israel ketika mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, dan ketika itu Allah memerintahkan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Berapa lama? 40 tahun. Tapi sebenarnya kalau kita melihat, sebenarnya itu bisa waktunya kurang dari 40 tahun. Banyak jalan-jalan pintas kalau kita belajar secara kita kayak gitu. Tetapi perhatikan, Tuhan tidak mau bangsa Israel itu memakai jalan pintas. Karena kita tahu bangsa Israel menjadi bangsa yang diperbudak. Mereka tidak ada kualitas untuk mereka berperang. Bisa aja mereka masuk ke daerah-daerah Filistin atau di tahu. Tapi justru Tuhan tidak mau cara seperti itu. Nah, hari ini kita akan coba belajar tentang peristiwa bangsa Israel yang ketika mereka itu justru bukan dibawa oleh Allah ke tempat jalan yang simpel, yang pintas. Seharusnya bisa lebih singkat waktunya, bukan 40 tahun, itu 10 tahun gitu. Tapi kenapa sih Allah tidak mau melakukan itu? Justru dibawa bangsa Israel itu keliling kepada keliling di bawah. Nah, sebenarnya dalam hidup kita semua orang percaya itu demikian. Ketika kau dekat Tuhan, persoalan itu bukan membuat kita mundur, tapi justru kita lebih percaya kuasa Tuhan bisa melakukan lebih dari apa masalah yang ada. Dalam kitab Keluaran ayat 13, terima kasih bagi Jumat yang baru datang. Tuhan pasti memberkati kita semua. Ya, saya percaya gereja ini baru begitu juga, tapi saya percaya tidak ada mustahil. Dan saya percaya kalau Yesus masih bekerja, kalau kita benar-benar percaya akan kuasa Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi dia. Saya nanti coba mau mengingat lagu waktu suara saya pas, nanti justru pasti lebih enak daripada kelebihan justru mengaji aja. Kita percaya saja bahwa setiap talenta yang Tuhan kasih Tuhan akan menjadikan berkat. Kita baca Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum ketemu mungkin kajian di depan kita akan berbesar di gereja Mongermo dan berdiri dari beberapa guru rohani yang akhirnya kalau ada pernah kita tanda yang kalau dapurnya susah atau mungkin kena air atau kita kena macet lengket kalau sering tidak pernah baca dan tapi bukan di sini, daerah lain banyak ya. Tapi saya percaya saudara pasti sudah ketemu katakan amin dulu. Nah, berarti belum ketemu. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Belum tidak sampai itu. Katakan amin. Amin.
Kita baca, saya ayat 17 jemaat ayat 18, Anda ayat 18, demikian selanjutnya. Saya baca mulai berikutnya, Allah menuntut umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, perhatikan, walaupun ada jalan yang paling dekat, tapi justru Allah tidak menuntut bangsanya di jalan itu. Oke, ya, saudara bisa kurang dari 40 tahun perjalanan mereka masuk neraka. Terus, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab Firaun apa dikatakan? Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Dan kita baca ayat yang ke-18, saudara 1, 2, iya. Ya, menuju laut ke laut, ya. Dengan siap sudah berperang, berjalan orang. Oke, ya. Jadi kalau Firaun ini artinya itu jalan buntu ya saudara ya. Tapi justru Allah membawa mereka masuk ke berputar, masuk kepada guru. Ayat 19, Musa membawa pulang-pulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangmu dari sini. Ingat, sumpah Yusuf inilah yang dipegang oleh Musa untuk membawa tulang-tulang Musa agar mereka diberkati. Ayat 20 saudara baca, iya. Sumpah dan berkemah di Elam diberi pada guru. Ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga apa? Mereka dapat berjalan siang dan malam. Next, saudara. Satu, dua, ya. Dengan tidak berani tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di bangsa itu. Perhatikan saudara. Ada beberapa hal yang kita harus lihat tentang Allah itu menuntut umatnya. Kalau kita perhatikan, kita sudah baca dalam firman ini, ada beberapa hal kenapa sih bahwa Tuhan bukan membawa bangsa pilihannya pada jalan yang cukup singkat waktunya. Perhatikan saudara, di padang gurun itu Israel belum menerima pembunuhan janji, tapi setelah masuk ke tanah Kanaan, maka janji Allah kepada bangsa itu mereka terima dari Allah. Amin. Ada beberapa hal. Yang pertama, kenapa Allah tidak membawa bangsa pilihannya masuk kepada jalan yang lebih cepat waktunya? Tidak harus 40 tahun. Kenapa Allah tidak membawa itu saudara? Karena kita tadi melihat bangsa Israel itu adalah bangsa Buddha. Namanya bangsa Buddha, mereka itu belum terlatih untuk berperang. Sedangkan benteng-benteng Mesir itu banyak nanti mereka lalui kalau mereka masuk ke dalam jalan pintas orang Filistin itu. Nah, kalau mereka diajak perang, mereka belum bisa. Nah, sekarang karena mereka bangsa Buddha, Allah mau menuntut mereka. Kata memimpin mereka ini saudara, kalau kita perhatikan ya, dalam bahasa Ibrani itu berbicara tentang memimpin. Kata menuntut ini artinya memimpin. Jadi ketika bangsa Israel itu dituntut Allah, justru penuntutan ini adalah sesuatu proses bagi bangsa itu agar mereka sadar Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Jadi kita juga sama. Setiap persoalan kita hadapi ini masalahnya. Kita bisa sakit, bisa kecewa, kita bisa mungkin rumah tangga kita ada persoalan, itu masalah daging. Tapi peperangannya bukan peperangan daging, peperangan roh. Makanya kita harus sadar, ini juga peperangan kita. Kita doa agar gereja Hermon ini dipenuhi jiwa yang benar. Amin. Kalau kita lihat kiri, nah ini gereja raksasa semua di sini. Semakin raksasanya kita melihat Tuhan. Tapi kita percaya dalam Roma 14 ayat 7 sampai 8 kita sudah memberikan satu janji bagi kita, hidup mati pada memberi itu. Kita nggak perlu khawatir dengan setiap persoalan apapun.
Makanya kita perlu satu peningkatan kita disebut bersekutu kita dengan Tuhan. Orang yang bersekutu dengan Tuhan adalah orang yang selalu berdoa. Orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang yang selalu membaca Firman. Orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan, dia selalu menyanyikan pujian-pujian Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kalau ada masalah, kau nyanyikan lagu itu. Amin. Jangan kau nyanyikan lagu itu yang begini masalah. Selesai dulu. Kenapa? Kita bukan sesuatu apa yang kita lihat itu menjadi cerminan kita sebagai pemimpin Tuhan. Kalau kita melihat bangsa Israel ini, mereka bisa stres, mereka bisa depresi, mereka merasa pilihan, tapi kenapa dibawa itu mutar Tuhan? Karena ada jalan pintas. Loh, kita ini buka jalan pintas. Kalau saya berizinan, ngajar dulu dan nanti pun kita bersih. Kadang-kadang bangsa kita itu lebih lingkungan daripada Tuhan. Makanya kita perlu kedekatan kita melalui persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Terus berdoa. Ada orang kadang-kadang begini, kalau berdoa terus, gimana kalau kau nggak berusaha? Itulah bedanya dua orang percaya dengan dua orang pun percaya. Kenapa? Apa bedanya saudara? Kalau kita berdoa di mati kepada Yesus, ada kuasa yang telah diutus oleh Yesus namanya Roh Kudus. Dia yang menuntun, dia yang bicara, dia ngomong, kau berusaha kau, ya kan? Jangan berdoa terus, pakai aku katanya gitu. Nah, kita juga sama, kita nggak boleh putus asa. Kalau Herman ini dibentuk pasti punya rancangan indah. Ada amin. Makanya saudara saya selalu bilang bagi kita semua, kalau Anda melihat seseorang pendeta, pertama lihat firman, kedua lihat iman Anda. Aku pun nggak mau bilang rumah tangga nggak ada persoalan, ada, tapi persoalan bukan kegagalan. Justru karena dengan Tuhan, Tuhan memberikan suatu masalah supaya kita percaya dengan kekuatan manusia kita tidak pernah mampu menghadapi masalah ini. Amin. Tapi kita ini bukan orang mampu, bukan orang berserah. Aku berserah. Aku berserah mana ada lagunya? Coba kita nyanyi. Aku berserah. Itu bukan begitu puji. Aku berserah. Kalau kita berserah, memang kita tidak mampu, tapi kita punya kuasa iman kita. Yesus mampu lebih dari apa yang kau persoalkan. Ada baik? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah bukan memberikan satu jalan pintas kepada bangsa pilihan? Yang pertama, supaya bangsa Israel lancar di dalam tuntunan Allah. Itu hal yang pertama. Poin yang pertama, bahwa apa? Bahwa Allah mau menuntut bangsa pilihan. Kita juga sama. Saudara itu persoalan kita itu bisa kita selesaikan dengan kekuatan dari manusia. Karena kita suka memaksakan dengan apa yang ada sama kita. Makanya kita itu hidup dalam kasih karunia Tuhan itu bukan orang bekerja, tapi Allah yang sudah bekerja. Tapi tugas kita untuk mempercayai siapa yang bekerja. Amin. Pernah saudara mengalami ketika kita punya masalah itu terus kita pikirkan. Setelah kita pikirkan, apakah ada jalan atas masalah kita? Tidak. Justru karena kita terus memikirkan, justru permohonan doa kita bisa mental bisa tidak masuk, bisa mengambil aja. Tapi ketika kita tidak memikirkan apa setiap persoalan kita, justru disitulah dia bekerja. Kenapa? Alkitab berkata, kau hidup bukan apa yang kau lihat, tapi kau hidup apa yang kau percaya. Ada maksudnya? Makanya kita perlu dalam saudara seiman, kita perlu saling. Jangan kita lihat sekarang ini, nanti dilihat, Tuhan punya cara. Makanya kita bersyukur punya gembala. Amin. Kebetulan ada hal itu anak saya, ya kan?
cuma beda casing. Kalau saya ada kopi, saya ada kita. Itu aja, ya nggak saudara? Iya, benar. Karena apa? Iya, tidak awal saya sendiri. Makanya saya bersyukur saya bisa percaya orang lain di modern ini. Supaya apa? Kita lebih banyak kita itu saudara dengan Tuhan, maka minumnya semakin bertumbuh hidup saudara. Tapi ingat, kalau kau hanya memahami, kau tidak percaya, tidak mengimplementasikan kuasa firman yang kau sudah pahami, itu percuma. Lebih bagus kita mengerti biasa, tapi kita percaya apa yang kau sudah mengerti firman itu saudara. Nah, hal yang pertama yang saya sampaikan, kenapa bangsa Israel itu dibawa oleh Tuhan berputar? Karena tujuan yang pertama adalah supaya bangsa Israel belajar di dalam tubuh. Mari kita ini tidak pernah habis itu belajar. Mungkin kalau di dokter sakit, kau sembuh, pelajaran itu selesai. Bisa ada masalah yang lain. Karena justru kalau kita berjalan bersama Tuhan, Dia tahu kita dalam persoalan tentang masalah itu. Mungkin kita berpikir, kita kan orang pilihan. Sama kalau kita punya anak, masa kita punya anak? Seharusnya anaknya cuma satu, sama dengan bapak kita, cuma satu. Ya kan? Kemana aja kita harus lihat pantau terus yang kedua saudara. Ya, saya perempuan lagi. Nah, bayangkan saudara, kalau kita melihat sesuatu hal orang yang kita cintai, kemana pun dia pasti kita harus ketahui. Seharusnya secara logika kita harus diberi yang terbaik. Tapi inilah bedanya pekerjaan Allah dan pekerjaan dunia. Karena kita dekat dengan Tuhan, kita dibentuk atas masalah kita. Semakin ada tekanan masalah, justru di sini dia semakin bekerja. Kata bekerja di sini artinya kau tetap meningkatkan persekutuan kita Tuhan. Amin. Amin ya. Misalkan kayak main musik ya, itu main trompet. So dengan saudara saya tadi saya juga ada main trompet. Ya, tapi nggak tahu trompet kerjanya dia. Tapi main trompet ini, kalau saya nggak gampang ini saudara. Dia pun badannya kecil, aku badanku besar, kok musku juga keluar suara. Kalau kau tidak tahu, benar ya? Ya, walaupun kau misalkan besar, airnya besar, semua besar, tenggorokan besar, perutmu besar. Tapi kalau kau tidak tahu tekniknya, itu kan keluar suaranya, malah yang keluar suara yang lain nanti. Karena ini yang perlu kita sampaikan bagi kita, bahwa kita ini orang percaya, saudara dan saya anak roh, bukan anak daging. Yang harus ditekankan hari di sini, kita siap untuk dipimpin oleh Tuhan. Amin. Orang yang percaya dipimpin oleh Tuhan bukan mengandalkan kekuatan dari manusia. Kalau mengandalkan kekuatan dari manusia, kau pasti bergerak. Wah, kapan ini ada jemaat di aku di mana ada pelajaran. Terus saya bicara sama abang saya yang luar biasa, suatu program dari abang saya sama anak saya, ya, dan kita berdoa supaya ilmu juga semakin lama yang luar biasa. Amin. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, kenapa Allah tidak membawa bangsa pilihannya masuk ke dalam zaman yang lebih singkat waktu? Yang kedua adalah supaya Israel tidak terbiasa mengambil jalan pintas. Kadang-kadang di orang percaya juga sering seperti itu. Kita sudah mengambil jalan pintas. Udah kelamaan. Kalau kita ke gereja lagi kita doa lagi. Udahlah kita pakai cara kita aja ini yang berbahaya. Saya tinggal di Depok, di daerah rumah di Pemantau Citayam. Itu daerah saya itu garis keras. Saya justru menjadi penasihat untuk pesantren di sana, Ar-Rahman dan Muhtadi. Mereka paling takut namanya santet, mereka paling takut ini. Tapi saya perlu sampaikan kepada saudara, saya itu diajar untuk selalu percaya tentang ini. Ketika mereka panggil saya nggak ada kuasa yang lain. Saya hanya punya sarana minyak kurang. Pas lagi bisa nggak doain saya. Jadi mereka itu kayak dibuat orang di sana, asli orang Sunda. Nah, ketika mereka panggil saya latih. Terus sama mereka bicara, terus kenalan itu ada kegiatan orang benar, sapi bisa hidup.
Saya pakai ini terus. Anak saya juga saya bilang, dia beberapa kali buat saya suruh dia pakai ini. Nah, saudara, kita ini sebagai orang percaya, kita nggak usah pakai jalan-jalan pintas. Walaupun kesannya kau mampu melakukan hal itu, mungkin kau seorang pejabat, kau bisa suruh siapapun. Ingat, kita ini sebagai orang percaya bukan anak daging, tapi anak roh. Makanya kalau kita sebagai anak roh, apa yang kau lihat setiap persoalanmu sangat berpengaruh iman. Ada kalau orang mau bunuh kita, ya sudah apa? Kan Tuhan sudah menjamin di rumah ini milik Tuhan. Kalau kau sudah kerja sudah, kau sudah siapkan kok. Justru karena kau takut mati, justru mati itu Tuhan. Tapi karena kau tidak takut, berarti kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu selalu melingkupi dalam kehidupan kita. Makanya saudara, kalau kita sudah percaya akan kuasa Tuhan, jangan kau lakukan satu perbuatan kuasa di luar dari kita. Itu maksud ayat itu. Artinya apa? Banyak juga bangsa Israel, saudara pakai jalan lintas, mereka nggak sabar atas perintah Musa, mereka keluar dari arena itu melawan oleh Musa, banyak yang mati. Pada guru ini juga berbicara tentang gambaran persoalan. Kita punya pada guru masing-masing itu ada boleh. Tetapi dalam persoalan itu, ketika bangsa Israel dibawa putar oleh Allah, bukan berarti pada guru itu Allah tidak menyatakan kuasa. Dia beri dia lawan, dia beri dia mati. Artinya apa saudara? Ketika kita punya masalah, justru di situ Allah bekerja kalau kita meningkatkan persekutuan dengan Yesus. Sebenarnya justru karena persoalan itulah Allah sering menyatakan mujizat. Mujizat apa? Sesuatu hal yang kau sudah tidak mampu lagi, kau sudah berserah kepada Allah supaya Allah bekerja yang tidak mungkin bagi manusia tapi bagi Tuhan mungkin. Jangan lihat kehebatanmu. Kegagalan itu bukan karena apa yang kau ingin kau tidak capai, tidak. Kegagalan itu kalau kau sudah jauh dari Tuhan. Makanya hari ini kita sama-sama saudara simak. Kita doa, wahai Hermon, Tuhan pakai amin. Ya seperti itu tangan yang ketiga, kenapa Allah membawa bangsa pilihannya berputar kepada guru, bukan membawa mereka jalan pintas? Yang ketiga, supaya Israel memiliki mental baja. Mental baja itu bukan karena badan gede. Mental baja itu ketika kau di dokter, kau tetap percaya Tuhan selalu bekerja. Ingat loh saudara, masalah itu bukan masalah soal ekonomi aja. Masalah itu bukan masalah soal penyakit kita atau kesehatan kita. Masalah anak juga bisa, istri suami juga bisa. Nah, ini masalah dalam rumah tangga. Tapi tetap kita kuat aja. Kadang-kadang suami Tuhan pakai, ya ini semangat dia. Kita kan tentang Ayub, benar? Pernah nggak Ayub melakukan satu perbuatan salah kepada manusia? Pernah? Tidak. Tapi yang iri sama Ayub iblis sama kita. Kita ke gereja, aku pikir di sini tidak banyak setan. Gimana? Kamu usah cari-cari setan di kumpul. Di sini juga banyak setan. Dan kau lihat di dalam lihat ini. Karena kita ini harus paham iblis itu ada di mana-mana. Makanya ketika kau berjalan dengan Tuhan, janganlah persekutuanmu kau boleh kendor. Kalau kau sudah percaya pelayanan dalam gereja, setia aja dalam pelayanan. Kau main musik, mainkan musikmu. Amin. Amin. Jangan kau main musik, kau ambil sesponnya lagi apa tuh? Trompetnya. Lalu kau nggak jago main trompet gitu saudara. Sudah main remote aja. Bagaimana itu perlu belajar. Kalau karunia kan tidak waktu sudah dari Tuhan. Makanya kalau sudah dengan talenta oleh Tuhan, kembangkan menjadi berkat. Amin. Itu saudara. Saya mengajak kita semua hari ini. Kalau orang yang memiliki mental baja, ketika dia asal dia tidak mundur, kata tidak mundur artinya bukan dia begitu, tidak tinggalkan aja proses yang dengan Tuhan. Makanya kita berkata ada yang terdahulu, ada yang terakhir, ada yang terdahulu. Nggak boleh kayak gini. Makanya hari ini
kita doa, kita selalu percaya bahwa sesuatu apa yang kau lihat, jangan kau bergerak atas apa yang kau lihat. Di dalam Doa Kudus berkata, apa yang kau lihat itu sifatnya hanya sementara. Maksud sebenarnya, tapi kuasa hal yang kau percaya itu bukan sesuatu hal yang kau alami sekarang. Makanya hari ini aku bagian lain yang mau ambil, terutama di gereja Mulia tetap setia. Saya percaya masih satu pegang yang terakhir. Kenapa bangsa Israel tidak dibawa oleh Allah masuk kepada jalan dan singkat untuk masuk sampai tanah yang terakhir, supaya Israel siap menghadapi peperangan. Kan saya tadi bilang peperangan kita bukan peperangan daging, peperangan roh. Bisa mungkin bisa jadi anak kita sakit, kita kurang dia kasih berjatuhan, kita terus bawa dalam doa. Ingat, bukan apa yang kau lihat yang harus kau percaya, tapi apa yang kau lihat yang kau harus percaya kuasanya lebih dari apa yang kau lihat. Amin, saudaraku. Mari hari ini saya mengajak kita semua. Terima kasih bagi saudara yang baru datang. Saya percaya ini jemaat-jemaat juga yang selama saya di gereja lama, yang Tuhan, saya hanya WA kata, namanya kalau udah satu gereja kadang-kadang keluar susah, tapi bagi saya hanya satu, kesusahan itu hanya perkara manusia, tapi kalau percaya Tuhan tidak ada yang susah, tapi susahnya masih ada dan saya percaya mungkin memakai ya, jangan kembali berdoa, kita juga berdoa, juga memain worship leader, mau main musik, ya, semakin berkembang nanti kau pasti diberkati. Amin. Iya dong. Apa wayangnya bagus tadi? Saya wayang itu berlaku. Kalau cuma satu, haleluya, yang satu lagi. Ya kan? Coba kalau kayak gini kan bisa enak. Allah mengerti, Allah peduli. Rasakan zaman Tuhan. Kalau cuma satu, kita lihat yang rasakan zaman Tuhan, banyak yang dulu. Bingung kita, betul nggak? Kita nggak mungkin bilang, tolong bu rasakan zaman Tuhan, jangan selesai. Besok ada datang aja kita. Betul nggak? Iya. Apalagi kita segala puji syukur. Apalagi diwayangkan yang jenggot harum begininya enggak? Kalau tari-tari itu agak susah itu saudara. Pegang di sini, pagar tadi saya samping pagar saya, ya kan, aduh. Dipegang di sini cuma kadang-kadang kalau gereja itu agak susah begitu, betul nggak saudara? Pegang apa mau dipegang itu, ya kan? Cuma kan nggak kita bilang Pak terus kalau lari-lari, udah besok ada tenang itu. Nggak usah biarin aja, aku bisa berbicara main. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Ayo berikan kepada Allah terus. Walaupun dia kadang jangan kau berhenti, mainkan terus, amin. Karena kan kita bukan melakukan sesuatu karena manusia, karena Tuhan Yesus. Amin. Makanya ini wayang sumbangan ini bukan wayang karbitan ini, amin. Udah diurapi ini pasti ya kan. Udah mau orang mau ikut yang bodo amat. Mau apa bodo amat ya kan? Berat, saya aja jamaah tadi. Kita percaya hari ini kita doa seberapa pun kita hadir. Jadi banyak mudah kasih. Amin. Mari kita sama-sama sebagai saudara seiman. Kita punya teman famili yang ada di Bekasi. Beritahukan Pak Hermon telah datang di BCP Hotel Asmo. Saya juga terus menyampaikan berita ini supaya apa? Tuhan akan pakai gereja Hermon ini. Gereja itu bukan bicara masalah dulu, tapi gereja itu adalah kita sebagai roh dan kebenaran. Makanya hari ini percaya, yakin, apapun persoalan dalam hidup saudara. Kalau saudara tempatkan Yesus menjadi prioritas, ya Yesus menjadi catatan, saya percaya tidak ada kata berontak. Mari kita pegang janji Tuhan. Dengan kuasa mengatur kita tetap dalam roda. Berikan tepuk tangan sekali yang luar biasa.